warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu setelah kemarin kita ketemu di pembelajaran 1. Nah, sekarang kita masih di tema 1, masih di sub tema 1 ciri-ciri makhluk hidup, namun kita sudah masuk di pembelajaran kedua ya anak-anak. Nah, di pembelajaran yang lalu sebagaimana telah anak-anak ketahui tentang ciri-ciri makhluk hidup, di sini akan Ibu teruskan pembelajaran yang selanjutnya di pembelajaran 2. Bahwasanya manusia, hewan dan tumbuhan adalah merupakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Mereka bergerak dengan cara yang berbeda. Manusia bergerak dengan kakinya berjalan, cicak bergerak dengan merayap, ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Nah, kemudian makhluk hidup juga bernafas dengan alat pernafasan yang berbeda. Walaupun ada beberapa makhluk hidup dengan mempunyai alat pernafasan yang sama. Contohnya manusia. Alat pernafasan manusia disebut dengan paru-paru. Nah, alat pernafasan ikan bernafas dengan insangnya. Nah, tumbuhan, anak-anak tahu tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan yang disebut dengan stomata. Nah, serangga juga mempunyai alat pernapasan yang disebut dengan trakea. Nah, makhluk hidup juga tumbuh dan berkembang. Mulai dari kecil, remaja, dewasa, nah itu makhluk hidup. Contohnya manusia, bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, jika hewan, contohnya kita ambil ayam ya anak. Nah, ayam dia tumbuh mulai dari bertelur, kemudian menjadi anak ayam, dan lalu dia dewasa menjadi induk ayam. Nah, selanjutnya makhluk hidup berkembang biak dengan cara yang berbeda dan ada juga yang sama. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya makhluk hidup berkembang biak dengan cara ada yang bertelur, ada yang melahirkan. Nah, hewan lembu, kerbau, kambing itu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, juga manusia ya. Nah, ada hewan juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya ayam, itik, ikan, dan sebagainya. Nah, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan minuman. Nah, jika tidak makan dan tidak minum, makhluk hidup akan mati. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk sebagai makanan. Dan sebagian hewan juga mereka memerlukan tumbuhan untuk dimakan. Nah, tentunya makanan dan air itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Jika tidak ada makanan dan air, makhluk hidup akan mati. Nah, ciri makhluk hidup selanjutnya Ibu jelaskan yaitu peka terhadap rangsang. Maksudnya yaitu anak-anak, contoh Ibu ambil contoh ya. Anak-anak tahu tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu dia akan peka terhadap rangsang dari manusia. Apabila disentuh daunnya, dia akan menutup daunnya. Nah, contohnya yang lain yaitu hewan kaki seribu. Kaki seribu apabila kita sentuh akan menggulungkan badannya. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Nah, kita sendiri sebagai manusia, kita akan peka terhadap rangsang. Contohnya ya nak, misalnya kita keluar dari rumah, cuaca dalam keadaan panas terik, tiba-tiba kita melihat ke atas dan terasa panas, otomatis spontan manusia akan menutup matanya karena terasa panas dan silaunya sinar matahari. Nah, itu merupakan salah satu contoh peka terhadap rangsang. Nah, anak-anak Ibu bisa melihatnya nanti ya di buku tema. Di buku tema kita nanti di pembelajaran 2, anak-anak lihat di halaman 10, di halaman 11, di halaman 12, di halaman 13, dan di halaman 14. Nah, Ibu lanjutkan kembali ya. Ibu lanjutkan kembali. Makhluk hidup merupakan ciptaan Allah yang paling makhluk hidup merupakan ciptaan Allah yang harus, kemarin Ibu bilang yang harus kita syukuri ya. Nah, manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wajib bersyukur sebagai manusia yang telah diberi berbagai banyak macam kelebihan. Nah, manusia kita ya nak, kita dapat
bergerak dengan menggunakan kaki. Tangan juga bisa ya bergerak. Nah, coba anak-anak lihat di halaman 16 ya, di buku tema, lihat di halaman 16. Di situ banyak berbagai gerak berjalan dan berlari. Ya, anak-anak lihat. Yang pertama, anak-anak praktekkan di rumah nanti ya. Nah, ikuti sambil bermain di halaman rumah, anak-anak nanti praktekkan bersama teman atau bersama ayah atau ibu di rumah. Nanti anak-anak praktekkan pertama, berjalanlah anak-anak ke kiri, lalu berjalan ke kanan, berjalan ke depan, berjalan ke belakang. Praktekkan di rumah ya. Kemudian berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, berlari ke samping kiri. Coba anak-anak buat berlari dengan zigzag, belok kiri,